Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja, oleh karena pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi secara global. Dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi orang-orang percaya, orang beriman, orang-orang yang takut akan Tuhan akan terus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Setelah kita merayakan Hari Raya Paskah dan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati-mati, dan ada pesan untuk saudara dan saya. Kita akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Matius 28 ayat 16. Saya mulai dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Alkitab menggambarkan, menceritakan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati-mati, ada sebuah perintah amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus bukan saja dilakukan oleh pendeta, oleh majelis jemaat, oleh sintua, oleh orang-orang tertentu. Tetapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus berlaku untuk semua orang yang telah menerima Dia, yang telah ditebus dan telah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Pesan ini, saudara-saudaraku sekalian, adalah pesan yang membuat saudara dan saya bergetar, karena mendapatkan kehormatan untuk pergi ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah penyelamatan. Injil adalah pertolongan. Injil adalah kasih yang menyelamatkan semua orang yang percaya di dalam namanya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati-mati, ada pesan bagi saudara dan saya untuk pergi. Jangan diam, jangan santai, jangan acuh tak acuh, jangan berlambat-lambat. Kata pergi adalah kata aktif. Harus saudara dan saya bergerak untuk pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan saudara dan saya sudah mendapatkan pertolongan dan keselamatan secara cuma-cuma. Saudaraku sekalian, kebangkitan Yesus Kristus tidak perlu dipertentangkan. Banyak orang mempertentangkan, tetapi saudara dan saya telah meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan telah bangkit dari antara orang mati-mati. Dan setelah dia bangkit, saudara-saudara, dia beri pesan kepada saudara dan saya untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, untuk pergi ke ujung-ujung bumi, untuk pergi ke pulau-pulau, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, kepada semua keluarga kita, supaya mereka datang menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Injil adalah kekuatan Allah.
Injil adalah penyelamatan, Injil adalah pertolongan. Itu sebabnya saudaraku, pergi dan beritakanlah Injil dan menangkanlah jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah bangkit dari antara orang mati-mati, sehingga Dia mempercayakan pada saudara amanat agung ini untuk pergi dan pergi mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang binasa, mereka yang hancur, dibawa, ditarik kembali ke jalan-jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi saudara dan saya. Injil adalah kabar baik. Injil adalah penyelamatan. Injil adalah pertolongan. Biarlah semua orang datang bertekuk lutut menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan ketika mereka mendengarkan Injil Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik. Injil adalah penyelamatan. Injil adalah pertolongan. Injil adalah bahagian dari keluarga saudara dan keluarga saya tentunya. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang mau pergi diutus, dan Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau kamu tidak cari Tuhan, kamu tidak akan hidup. Artinya di sini saudara-saudara, Injil harus diberitakan kepada semua orang. Oh, semua orang harus mendengarkan kabar baik. Good news, kabar baik, kabar penyelamatan yang datang dari Yesus Kristus Tuhan. Perintah yang harus saudara dan saya lakukan di dalamnya. Mari saudara-saudara sekalian, berapa banyak saudara jemaat Tuhan yang rindu untuk pergi memenangkan jiwa-jiwa, supaya mereka dibawa masuk ke dalam gereja, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan pertolongan, mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Bapa yang ada dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, tanda sebuah penyerahan, tanda sebuah di mana mereka membutuhkan Tuhan. Kalau mereka datang dengan pergumulan, mereka datang dengan masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah mantu, masalah cucu, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah apa saja yang mereka hadapi, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati-mati, yang akan memberikan pertolongan kabar baik itu kepada setiap orang. Kalau mereka datang dengan berbagai-bagai macam penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, penyakit apa saja, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua menjadi sembuh, pulih, dan terima pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima pertolongan dari sorga. Dan dua-dua tangan saudara angkat tinggi-tinggi dan buka lebar, dan terimalah berkat yang datang dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, ibadah yang dibangun dalam protokoler kesehatan COVID, jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti prokes, protokoler kesehatan COVID-19, yang sampai hari ini kita masih sama-sama berjuang. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya mengikuti aturan-aturan ini, saya percaya Tuhan menyertai saudara dan saya. Jangan buat perlawanan dengan aturan-aturan Tuhan. Informasi yang pertama, ibadah-ibadah di dalam Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17143 Indonesia diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama
dimulai jam 9 pagi. Ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi. Kita hanya mendapat waktu yang terbatas. Oleh karena anugerah Tuhan, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang pendek ini untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam setiap keluarga kita. Ibadah-ibadah yang lain dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada beberapa jam-jam ibadah yang kami lakukan lewat Zoom, lewat by video call, lewat SMS, lewat WA, apa saja yang bisa digunakan untuk jemaat, kami akan lakukannya dengan sukacita. Informasi yang kedua, bagi Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada, bisa mendengarkan suara saya, yang mau memberikan persembahan. Bapak Ibu, persembahan apa saja yang Tuhan taruhkan pada Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu memberikannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143 Jawa Barat, Indonesia. Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, persembahan Bapak Ibu bisa ditransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan penuh sukacita 066 101 4236. Seluruh persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.